Memahami orang dan kodrat manusia hanyalah soal mengenali dan mengakui orang sebagaimana adanya mereka, bukan apa yang Anda kira atau pikirkan tentang mereka. Skill with people, pedoman sukses karir, kehidupan keluarga, dan sosial. By Les Giblin. Memahami manusia satu. Bagaimana kita belajar dan membeli. 83% dengan penglihatan. 11% dengan pendengaran. 3,5% dengan penciuman. 1,5% dengan sentuhan. 1% dengan rasa. Memahami manusia 2. Bagaimana kita mengingat informasi. 10% dari apa yang kita baca. 20% dari apa yang kita dengar. 30% dari apa yang kita lihat. 50% dari apa yang kita lihat dan dengar. 70% dari apa yang kita katakan ketika kita bicara. 90% dari apa yang kita katakan ketika kita melakukan sesuatu. Memahami manusia 3. Metode instruksi, daya ingat 3 jam kemudian, dan daya ingat 3 hari kemudian. Hanya memberitahu, 3 jam kemudian 70%. 3 hari kemudian 10%. Hanya memperlihatkan, 3 jam kemudian 72%. 3 hari kemudian 20%. Hanya memberitahu dan memperlihatkan, 3 jam kemudian 85%. 3 hari kemudian 65%. Bab pertama, memahami orang dan kodrat manusia. Langkah pertama untuk meningkatkan keterampilan Anda dalam berhubungan dengan orang atau berhasil membangun relasi adalah memahami orang dan kodrat manusia dengan tepat. Bila Anda mempunyai pemahaman yang tepat mengenai orang dan kodrat manusia, bila Anda tahu mengapa orang melakukan hal-hal yang mereka lakukan, bila Anda tahu mengapa dan bagaimana orang akan bereaksi di bawah kondisi tertentu, maka Anda dapat menjadi manajer orang yang terampil. Memahami orang dan kodrat manusia hanyalah soal mengenali dan mengakui orang sebagaimana adanya mereka, bukan apa yang Anda kira atau pikirkan tentang mereka, dan bukan soal Anda menginginkan mereka menjadi apa. Ingat, orang terutama tertarik pada diri mereka sendiri, bukan pada Anda. Dengan kata lain, orang lain itu 10.000 kali lebih tertarik pada dirinya sendiri daripada pada Anda. Dan sebaliknya, Anda lebih tertarik pada diri Anda sendiri daripada pada orang lain manapun di dunia ini. Ingatlah bahwa tindakan manusia diatur oleh pikirannya sendiri, kepentingan dirinya. Sifat ini sangat kuat dalam diri manusia, sehingga pikiran yang menonjol dalam kasih sayang adalah kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh si pemberi dengan memberi, bukan dengan menerima. Anda tidak perlu meminta maaf atau menjadi malu karena mengetahui bahwa kodrat manusia adalah mementingkan dirinya sendiri. Sejak awal memang demikian dan akan tetap demikian sampai akhir zaman, karena manusia ditempatkan di bumi dengan kodrat itu. Kita semua serupa dalam hal ini. Pengetahuan ini, bahwa orang terutama tertarik pada diri mereka sendiri, memberi dasar yang kokoh bagi Anda untuk berhubungan dengan orang. Pengetahuan ini juga memberi Anda kekuatan dan keterampilan dalam hubungan Anda dengan orang lain. Dalam bab-bab berikut, Anda akan melihat berapa banyak teknik yang berhasil berasal dari pemahaman ini. Jadi sesungguhnya, ini adalah kunci kehidupan, bahwa orang terutama tertarik pada diri mereka sendiri dan bukan pada Anda.
Demikian Skill with People bab pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.